Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Runtun Waktu untuk Meramalkan Upah Nominal Buruh Tani di Indonesia. Kelompok 4 beranggotakan Sonia Ramadanti dengan NIM 7, Natasha Fatani dengan NIM 35, Ferdi Firmansyah dengan NIM 56, dan Anggita Septiani dengan NIM 59. Melakukan pemodelan ARIMA. Data dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data testing. Data testing digunakan untuk membangun model ARIMA. Yang kedua, data training. Data training digunakan untuk mencari model ARIMA yang terbaik. Hal pertama yang kita lakukan yaitu membaca data. Masukkan package TSA, forecast, dan P-series ke dalam library. Lalu, untuk membaca data yang kita simpan di set WD yang ingin kita modelkan. Lalu, karena di baris pertama di data Excel terdapat nama kolomnya, maka kita akan tulis menjadi header sama dengan true. Nah, ketika data sudah di running, maka akan muncul data yang sudah kita definisikan, yang terangkum di dalam global environment. Lalu setelahnya, sebelum kita menganalisis data, kita akan mencoba melihat apakah data kita sudah sesuai atau belum dengan menggunakan perintah head dalam kurung upah. Lalu akan muncul 6 baris pertama data upah. Summary digunakan untuk memberikan ringkasan statistik. Di dalam output terlihat terdapat nilai minimum, median, min, dan lain sebagainya dari data. Dengan perintah dim dalam kurung upah, terlihat banyak baris sebanyak 144 dan kolom sebanyak 4. Nah, langkah selanjutnya, kita akan membagi data menjadi dua, yaitu ke dalam bentuk data training dan data testing. Jadi, data training itu digunakan untuk membangun model ARIMA, sedangkan data testing akan digunakan untuk menghitung validasi seberapa akurat model ARIMA yang kita bangun. Di dalam penelitian kita kali ini, kita mengambil data training dalam 12 bulan terakhir dan testingnya 11 bulan terakhir. Nah, didapatkan informasi testing terdapat 12 bulan terakhir data observasi dan training terdapat dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-132. Nah, ini dia data training dan testingnya. Konstruksi model ARIMA yang pertama yaitu identifikasi model, yang kedua yaitu estimasi model, yang ketiga yaitu diagnosis model, dan yang keempat melakukan forecasting atau pramalan. Baik, langkah pertama untuk mengkonstruksi model ARIMA adalah kita buat dahulu plot data time series dengan menggunakan perintah plot yang ada di R. Nah, di sini ada hasil dari plotnya. Terlihat bahwa bentuk pola runtun waktu dalam 144 minggu dapat diamati bahwa data berfluktuasi tidak konstan dalam varians dan data bergerak naik tidak berfluktuasi di sepanjang garis horizontal dalam min. Nah, karena data yang kita punya tidak konstan dalam varians, maka kita harus melakukan yang namanya transformasi data. Di sini kita menggunakan transformasi dengan metode box chocks. Ini sudah ada hasil dari box chocks-nya. Dilihat bahwa sumbu X adalah nilai lambda dan sumbu Y adalah nilai log likelihood-nya. Transformasi yang paling cocok adalah nilai lambda yang paling maksimum nilai log likelihood-nya. Nah, di sini kita lihat dari gambar bahwa nilai lambdanya berada di antara 1 dan 2. Atau bisa kita lihat dalam perhitungan metode box chocks,
itu kita bisa ambil lambdanya 1,4. Sehingga dari data yang sudah kita visualisasi sebelumnya bahwa benar data tidak stasioner dalam varians. Nah, di sini ada plot data yang sudah ditransformasikan dengan cara mempangkatkannya dengan lambda 1,4. Dan terlihat bahwa data di sini sudah lebih konstan stasioner dalam varians. Selanjutnya kita uji tren. Yang pertama, tren deterministik. Ini kita menggunakan uji KPSS dengan nulnya sama dengan tren. Didapatkan p-value-nya adalah 0,01. Nah, diketahui bahwa jika p-value-nya itu 0,01 yang artinya lebih kecil dari alfa 0,05, kita dapat simpulkan bahwa tolak H0 atau terima H1, yaitu data tidak mengandung tren deterministik. Yang kedua ada tren stokastik. Di sini kita juga menggunakan uji KPSS, tapi di sini nolnya sama dengan level. Nah, kita dapat p-value-nya sebesar 0,01. Nah, pada tren stokastik, di sini kita lihat bahwa p-value-nya 0,01 yaitu lebih kecil dari 0,05, yang artinya tolak H0 atau terima H1, yang berarti data kita non-stasioner. Nah, karena data kita non-stasioner, maka kita harus melakukan yang namanya differencing. Di sini kita melakukan, yang pertama kita differencing satu kali. Nah, hasil plotnya adalah plot yang di atas. Terlihat dari plot bahwa data kita setelah di differencing satu kali masih belum stasioner dalam mean. Lalu kita lakukan lagi differencing sebanyak 2 kali. Nah, dari plot yang di bawah, yaitu plot yang sudah di differencing 2 kali, terlihat bahwa sudah lebih stasioner dalam mean. Nah, di sini juga kita buktikan dalam uji KPSS, kita dapatkan p-value-nya 0,1. Nah, di mana 0,1 ini lebih besar dari alfa 0,05, yang artinya terima H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner dalam mean. Selanjutnya ada identifikasi model. Identifikasi model kita bisa menggunakan plot ACF PACF atau plot PACF, atau bisa juga menggunakan kriteria informasi. Yang pertama, kita identifikasikan model berdasarkan plot ACF dan PACF. Di sini sudah ada hasil dari plot ACF dan PACF-nya. Terlihat bahwa dari plot ACF-nya terputus setelah leg pertama, sedangkan plot PACF-nya itu cenderung turun menuju 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita mendapatkan model ARIMA 001 atau MA1. Selanjutnya identifikasi model menggunakan EACF. Di sini kita bisa lihat orde modelnya itu dari bidang segitiga yang disusun oleh huruf 0, di mana sudutnya itu diambil sebagai orde dari proses ARMA. Nah, dari hasil identifikasi model kita dilihat bahwa sudut dari segitiga yang disusun oleh huruf O itu ada di ARMA 01 atau MA1. Yang terakhir ada identifikasi model dengan kriteria informasi. Di sini sudah ada hasil dari kriteria informasinya. Terlihat bahwa plot sumbu X menyatakan orde dan sumbunya menyatakan nilai BIC-nya. Model yang paling baik itu menyatakan BIC yang paling kecil, sehingga model yang paling baik itu biasanya ada di baris yang pertama. Dari hasil yang kita dapatkan, baris pertama itu adalah bagian gelapnya ada di intercept dan error leg 1, di mana error leg 1 itu menginterpretasikan theta atau orde dari moving average atau MA. Maka kita dapatkan ordenya itu MA1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa orde dari P atau AR-nya adalah 0, orde Q atau orde dari MA-nya itu adalah 1, dan D atau orde differencing-nya itu adalah 2, karena kita melakukan differencing sebanyak 2 kali. Model ini untuk memodelkan atau menuliskan model yang kita punya nanti.
Yang pertama itu mencari nilai theta. Nah, untuk mencari nilai theta kita gunakan perintah upah arima dengan arima yang kita peroleh sebelumnya, yaitu arima 021. Nah, terlihat dari output atau hasil berikut bahwa nilai theta satunya itu sama dengan minus 0,9210 dan standar errornya memiliki nilai 0,0563, yang artinya jika theta dibagi dengan standar error dalam tanda MATLAB akan lebih besar dari 2, yang artinya data yang kita peroleh atau data sudah signifikan. Nah, kita bisa membentuk model ZT-nya juga, yaitu sama dengan ET minus 0,9210 ET minus 1. Nah, selanjutnya kita menggunakan upah auto. Nah, upah auto ini adalah cara lain yang mudah dan praktis untuk mengestimasi model ARIMA. Nah, cara ini tuh kita nggak bisa mengandalkan hasil dari auto ARIMA, karena auto ARIMA tidak selalu memberikan model yang paling baik. Terkadang memberikan hasil yang berbeda dari identifikasi ACF atau PACF atau EACF, dan tidak selalu memberikan AIC terbaik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa model yang dibentuk dari upah auto ARIMA ini berbeda dengan model ARIMA yang kita punya sebelumnya. Nah, di sini dibentuk ARIMA 121, sedangkan ARIMA yang kita bentuk sebelumnya itu berbentuk 021. Dan kita tahu juga bahwa upah auto ini nggak bisa menentukan bentuk transformasi untuk mengatasi stasioner dalam varian. Nah, selanjutnya ada diagnosis model. Nah, diagnosis model ini adalah untuk menjelaskan apakah asumsi model terpenuhi atau tidak. Nah, yang pertama itu kita analisis residual. Nah, analisis residual ini ada 3 asumsi: normalitas, variasi konstan, dan residual harus tidak berkorelasi. Nah, untuk yang pertama kita tes residual dari R standarnya upah ARIMA yang kita bentuk, yaitu 021. Nah, di sini kita tentukan plot. Nah, dari hasil plot ini kita bisa simpulkan bahwa terlihat ada indikasi penyimpangan dari asumsi homopedastisitas karena relatif tidak stabil atau tidak konstan. Nah, yang selanjutnya ada cek normalitas. Nah, cek normalitas ini kita bisa gunakan histogram dan normal VV plot. Terlihat bahwa dari histogram dan normal VV plot ini kita bisa simpulkan dari histogram tidak memenuhi karena tidak bergerak turun, dan dari VV plot kita karena titiknya tidak jatuh pada sekitaran garis, tetapi ada titik yang jauh dari garis linear, artinya dari kedua ini normalitas tidak terpenuhi. Dan selanjutnya untuk cek normalitas yang lain kita menggunakan Shapiro test atau Shapiro-Wilk dan Jacques-Weber test. Nah, untuk nilai p-value dari keduanya ini kita bisa lihat bahwa nilai p-value keduanya ini sama, kurang dari 2,2. Nah, maka bisa disimpulkan terlihat dari p-value Shapiro-Wilk kurang dari 2,2 yang artinya signifikan, berarti dia tolak H0 yang artinya juga residual tidak normal. Nah, dengan cara lain juga, yaitu Jacques-Weber memiliki p-value yang sama seperti Shapiro-Wilk yang artinya signifikan juga, berarti tolak H0 yang artinya residual tidak normal. Nah, yang selanjutnya ada cek autokorelasi. Nah, cek autokorelasi ini adalah uji secara bersamaan, yaitu menggunakan L-Jump box. Nah, di sini itu kita menguji apakah residual tidak berkorelasi lagi. Nah, terlihat bahwa dari hasil output yang didapat dari kita gunakan box text bahwa p-value itu kurang dari 5, yang artinya dia berkorelasi. Nah, yang selanjutnya ada diagnosis overfitting. Nah, diagnosis overfitting ini kita memodelkan satu orde lebih tinggi dari model yang kita punya. Nah, tadi ARIMA kita itu berbentuk 21 dan ARIMA kita itu berbentuk 021. Nah, kita yang pertama menggunakan perintah upah ARIMA 021 untuk melihat dari theta satunya. Nah, ini
yang pertama itu ada model yang asli yaitu IMAS 21, dan yang kedua ini adalah kita menggunakan perintah upah ARIMA 022 karena kita menaikkan orde MA 1 yaitu dari 021 menjadi 022. Nah, sini kita menggunakan data yang sudah ditransformasi. Nah, selanjutnya kita run, terus kita bisa lihat hasil output dari yang sudah kita diagnosis overfitting. Nah, maka bisa disimpulkan rasio nilai penduga dibagi SE yaitu minus 0,2003 dibagi dengan 0,0853 yang artinya lebih kecil dari 1 yang artinya tidak signifikan. Dan dilihat juga dari nilai AIC yang diperoleh bahwa nilai AIC model yang sudah di overfitting itu memiliki nilai AIC lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak fit. Langkah selanjutnya kita melakukan forecasting. Nah, tujuan dari forecasting adalah memprediksi data dari model yang kita bangun. Di sini, upah.ts adalah data training, yang kemudian untuk mengeluarkan prediksi, kita menggunakan perintah fit dengan argumen ARIMA 021 yang terlihat pada input di atas. Terlihat hasil prediksi data 12 bulan ke depan seperti pada output di atas. Di sini terlihat output 12 bulan ke depan hasil prediksi upah buruh tani. Nah, dari hasil plot prediksi perbandingan data training, di sini ada warna hitam, ada garis warna hitam dan garis warna merah. Warna hitam ini adalah data aslinya dan warna merah ini adalah data yang sudah diprediksi dengan ARIMA 021. Untuk mengevaluasi seberapa baik dalam memprediksi data di masa yang akan datang dengan data testing, dengan menggunakan perintah forest ARIMA 021 dengan memprediksi 12 bulan ke depan di luar dari data yang kita punya. Di sini disajikan hasil prediksi dalam plot IMA 2,1, di mana plot garis biru yang terletak di ujung garis itu adalah hasil prediksi upah dalam 12 bulan ke depan, di mana di sini naik. Nah, langkah selanjutnya hasil forecasting kita bandingkan dengan data testing model ARIMA dengan 12 bulan terakhir. Untuk membandingkan akurasi dengan menggunakan MSE dan MAPE dengan mengambil selisih data aktual dengan data prediksi. Di sini ada input, cara menghitung MSE dan menghitung MAPE. Dilihat hasil MSE sebesar 50,0189,30 dan MAPE-nya itu sebesar 0,003238. Di sini model dikatakan baik jika MAPE di bawah 20%. Data kita punya datanya relatif kecil yaitu 0,32 sehingga model baik. Di sini terlihat output dari menghitung MSE dan MAPE. Di sini ada plot. Dari plot terlihat hasil prediksi ditandai dengan garis biru. Karena model ARIMA stasioner, jadi prediksinya konstan sepanjang waktu. Kesimpulannya, ARIMA atau yang dimaksud dengan Autoregressive Interest Moving Average merupakan salah satu model analisis data time series. Proses prediksi model dimulai dari mengubah data menjadi data time series sekaligus memastikan bahwa data yang digunakan itu stasioner. Kemudian dilanjut dengan identifikasi model menggunakan ACF, PHCF, EACF, dan kriteria informasi. Setelah itu, estimasi model dan diagnosa model dengan analisis residual atau analisis over parameterisasi, serta yang terakhir forecasting atau peramalan dengan bantuan aplikasi RStudio. Data yang digunakan dalam penelitian ini melanggar asumsi kenormalan dan autokorelasi sehingga data menjadi tidak fit. Namun, pada penelitian kali ini, kita asumsikan bahwa data memenuhi asumsi-asumsi dan data fit, sehingga kita bisa melanjutkan ke tahap forecasting atau peramalan.
Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian mengenai prediksi jumlah upah nominal buruh tani di Indonesia menggunakan metode ARIMA, dapat diambil kesimpulan bahwa model terbaik untuk melakukan prediksi adalah ARIMA 021. Dalam persamaannya itu adalah data kuadrat YT pangkat 1,4 itu sama dengan ET min 0,9210 ET minus 1. Hasil prediksi jumlah upah nominal buruh tani di Indonesia dalam 12 bulan ke depan berkisar antara 4.304.798 sampai 44.80906 dengan nilai MSE sebesar 50189,30 dan nilai MAPE sebesar 0,003238 atau 0,3238% per bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.